Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan, mahasiswa YEN Palangkaraya dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan membacakan dan menjelaskan hadis tentang keimanan. Jadi langsung saja, sebelum saya ke materi, kita akan membacakan hadis tersebut dulu tentang keimanan. Yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iztala'a alaina rajulun sadidun bayadil syiabi syadidun syawadis syair la yura alaihi asharu syafari wa la ya'rufuhu min ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffahi ala fahizah wa qala ya Muhammad ahbiruni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasamu Ramadan wa tahujjal baiti innis tata'ata ilaihi sabila. Qala sadaqatu fa ajina lahu yas'alahu wa yusaddiqu. Qala fahbirni anil iman. Qala an billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarihi. Qala sadaqah. Qala fahbirni anil ihsan. Qala atabudullah kana katarahu fa in lam takun tarahu fa inna yarak. Qala fahbirni anis sa'ah. Qala mal masma'ul anha bil lami minas sa'il. Qala fahbirni an amaratiha. Qala an talidal amata rabbataha wa an taral huffata al urata al alah ri'asati yatata'waluna fil bunyan summa an talak falbis min maliyah. Summa qala ya Umar atadri minas soal. Qalat Allah Rasulullah a'lam. Qala fa innahu Jibrilu taquya yu'allimukum dinakum, rawahul Muslim. Yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tiada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya, lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama-agama kalian.
di riwayat Muslim nomor 8. Nah, dari hadis tersebut, hadis ini secara lengkap diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 8 dan diriwayatkan oleh juga Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, bahkan dan imam-imam lainnya. Nah, dari hadis ini dapat dijelaskan, tadi disebutkan bahwa apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu sudah sangat rinci gitu, untuk memberitahukan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Lalu hadis selanjutnya yaitu hadis tentang persaudaraan. Sebelum kita masuk ke materi, saya bacakan dulu hadisnya. Hadasana Yahya ibnu Bukairan hadasana Laisu an Ukallin an ibni Shihab anna Saliman ahbarahu anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma ahbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslimu ahwal muslim la yajlimu wa la yuslim muhu wa ma kana fi hajjati ahi kana Allah fi hajjatihi wa ma faraja an muslim karbatan faraja Allah anhu karbatan min kurubati yaumil qiyamati wa ma syataral muslimina syatarahu yaumul qiyamah. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair telah menceritakan kepada kami Al-Lais dari Ukail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menjoliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhannya saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dalam hadis ini kita diajarkan harus menjaga tali silaturahmi gitu, dari persaudaraan dan sebagainya. Dan jangan sampai menyakiti dan mengumbarkan aib saudara kita sendiri, dan juga menjolimi saudara kita sendiri atau orang lain. Karena jika kita menyakiti saudara kita sendiri, maka itu sama saja seperti kita menyakiti diri kita pribadi gitu. Maka dari itu saling menjaga tali persaudaraan antar muslim dan tali silaturahmi. Mungkin itu saja. Dan kita akan lanjutkan hadis yang ketiga. Nah, lalu hadis yang ketiga yaitu hadis tentang ihsan dalam beramal. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya dulu untuk membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu innamal malu binniyat wa innamal likulli imrihi ma nawa. Fama kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahajratuhu ila Allah wa rasulih. Fama kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ra'ati yankihu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghaib bin Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih. Nah, jadi dari hadis ini dapat mengartikan bahwa jika melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan niat kita. Karena sudah dijelaskan dari hadis tersebut bahwa apabila kita ingin melakukan sesuatu harus sesuai dengan niat itu, dan kita nantinya akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan yang tadi ya. Jadi apa yang kita niatkan insya Allah itu akan tercapai jika niatnya itu memang benar. Nah, lalu kita lanjut ke hadis berikutnya tentang tingkah laku terpuji, itu tentang pentingnya kejujuran. Sebelum masuk ke materi seperti biasa, saya mau membacakan Arabnya dulu atau hadisnya dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amamah Bahili yang radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna jaimu babaitin fil rabdil jannati bima taraka mira wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah lima tarakal kajiba wa in kana majihan wa bi baitin fi a'lal jannah lima hasunal khuluq. Rawahu Abu Daud. Nah, dari terjemah hadis ini adalah Abu Umamah Al-Bakili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun dia bergurau, dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Di riwayat Abu Daud. Nah, jadi hadis ini dia menerangkan bahwa ada perilaku penting bagi mereka yang mencerminkan perilaku terpuji itu. Nah, mereka yang memilikinya, dan jika mereka memilikinya, maka jaminan surga akan dirinya itu. Maka dari itu kita berlomba-lomba dalam melakukan kejujuran, hal-hal terpuji dan sebagainya itu. Nah, kita lanjutkan, yaitu tentang hadis tentang buruk sangka yang berbunyi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanni fa in dhanna akdzabul hadisu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajjasu wa la tahassadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang artinya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka. Sungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya cerita atau berita. Janganlah menjelidiki, janganlah memata-matai hal yang orang lain. Janganlah tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain. Jangan saling menghasut, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Nah, dari hadis ini yaitu berburuk sangka itu mana menyangka seseorang berbuat kejelekan gitu, atau menganggap jelek tanpa adanya sebab yang jelas memperkuat sangkaannya. Orang yang melakukan berarti telah berbuat dosa, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Buruk sangka itu dinyatakan Nabi SAW sebagai dusta-dustanya ucapan, apalagi kalau berburuk sangka tersebut terhadap masalah akidah yang harus diyakini apa adanya. Nah, buruk sangka dalam masalah ini adalah haram. Nah, sebaliknya berburuk sangka terhadap masalah-masalah yang kehidupan agar memiliki semangat untuk menyelidikinya itu mubah atau boleh. Nah, jadi berburuk sangka itu adalah haram. Apalagi kita berburuk sangka kepada saudara kita sendiri, membencinya dan menjeliminya dan lain sebagainya. Maka dari itu, jadikanlah diri kita sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara kita sendiri, apalagi sama umat muslim. Nah, lalu hadis yang terakhir yaitu hadis tentang larangan menimbun barang kebutuhan pokok. Nah, hadisnya bunyi an Ma'mar ibni Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru ila hatia. Rawahu Muslim. Nah, dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah orang yang menimbun barang melainkan ia berdosa karenanya. Sahih Muslim. Nah, menimbun yang diharamkan oleh Islam ialah menumpuk kebutuhan pokok manusia dan tidak menjualnya sambil menunggu sampai harga barang di pasaran menjadi naik. Nah, dengan disekapnya kebutuhan pokok tersebut, maka barang-barang tersebut hilang di peredaran gitu. Jadi tidak terlihat gitu. Mau beli barang ini kok nggak ada gitu. Padahal rakyat yang sangat membutuhkannya. Contohnya seperti kita sekarang ini gitu. Pada saat pandemi COVID-19, pada pedagang berlomba-lomba untuk menimbun barang tersebut, padahal barang tersebut kita sangat membutuhkannya. Mereka seperti menimbun dan menaikkan harganya. Mereka menimbunnya, lalu pas sudah harganya naik, mereka memainkan harganya itu. Sungguh sangat disayangkan hal tersebut. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim, sebagai orang-orang penunjang agen objek atau perubahan dan peradaban, maka dari itu janganlah kita menimbun barang kebutuhan pokok. Dan itu juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya,
itu melainkan berdosa gitu jika kita menimbun barang tersebut, apalagi kebutuhan pokok. Nah, dari penjelasan hadis saya tadi mungkin itu saja dari saya, dan jika ada kesalahan dari kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin billah fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.